Masih bersama saya Safrina Nasution dalam rangkaian acara Asian Indo-Pacific Forum. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Food ID, Bapak Dirga Yuza Setiawan. Pak Dirga, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat-sehat. Tadi juga sudah hadir ya Pak dalam Asian Indo-Pacific Forum dan menyampaikan beberapa hal related to KTT ASEAN dan relevansi Food ID untuk mendukung ekonomi ASEAN pula. Bisa disampaikan sedikit Pak kepada kami? Ya, jadi untuk kita mencapai ketahanan pangan itu kita nggak bisa kerja sendiri. Kita di Indonesia nggak punya semua resource yang kita butuhkan untuk mencapai ketahanan pangan. Jadi kita harus kerja bareng dengan teman-teman yang ada di ASEAN dan juga di Indo-Pasifik, misalkan dari Australia atau dari Amerika dan lain sebagainya. Jadi forum seperti ini kita menjalin networking dan juga opportunity kerjasama apa yang bisa di-develop bersama-sama, baik itu di Indonesia oleh perusahaan Indo-Pasifik atau di Indo-Pasifik oleh ID Food. Jadi mengenai ketahanan pangan terutama untuk sektor ASEAN dan Indo-Pasifik ya Pak ya. Ya, benar. Kedepannya Anda melihatnya seperti apa sebenarnya challenge yang dihadapi oleh Indonesia dan juga ASEAN countries dalam hal ketahanan pangan dan bagaimana Food ID berkontribusi mengenai hal itu Pak? Jadi challenge kita ada 3 yang sangat besar ya. Yang pertama, populasi Indonesia terus meningkat, 5 juta orang setiap tahunnya itu harus dikasih makan. Yang kedua, dari sisi lahan produktif pertanian juga terus menurun. Yang ketiga, kita menghadapi tidak hanya El Nino atau perubahan iklim, tapi juga pandemi di sektor pertanian. Jadi ada penyakit-penyakit baru yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, ini 3 tantangan ini harus kita hadapi dengan kolaborasi. Jadi pertama kita harus melakukan kolaborasi riset, bagaimana kita menemukan bibit-bibit unggul baru supaya produksi pertanian kita bisa lebih produktif. Yang kedua, kita perlu kolaborasi di sisi produksi. Jadi ada negara-negara yang memang memiliki lahan yang lebih luas atau air yang lebih banyak untuk bisa memproduksi pertanian. Dan yang ketiga, kita juga kolaborasi dari sisi input, karena Indonesia itu tidak memiliki seluruh ingredient yang dibutuhkan untuk pupuk kita misalkan. Jadi kita harus kerja bareng dengan Kanada misalkan, atau dengan negara-negara lain yang memiliki cadangan fosfat sama kalium. Jadi untuk men-tackle challenge tersebut adalah salah satunya opportunity ada kolaborasi dan ini dijabarkan di ASEAN Indo-Pacific Forum itu seperti yang tadi Anda sudah sampaikan ya Pak ya. Nah, Anda sebagai Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Food ID, strategi pengembangan usaha Food ID ke depannya seperti apa untuk men-tackle challenge-challenge tersebut internal di Food ID sendiri dan mungkin juga dengan kolaborasi mitra-mitra strategis Anda Pak? Ya, jadi di kita sekarang ada 2 tantangan besar ya. Yang pertama adalah penyediaan, yaitu kuantitasnya harus cukup. Yang kedua adalah keterjangkauan, jadi harganya harus terjangkau. Nah, kita sekarang kerja bareng dengan Badan Pangan Nasional untuk memastikan pertama harga di konsumen itu terjangkau sesuai dengan HAP Bappenas. Yang kedua dari sisi peternak, petani, dan nelayan itu juga untung karena kita membeli produk dari mereka di harga yang ditentukan juga oleh Bappenas. Jadi challenge itu yang kita sekarang kerjakan. Ada beberapa hal yang kita kerjakan di ID Food. Yang pertama adalah dari sisi permodalan kita perlu diperkuat. Yang kedua kita juga memperkuat kemampuan kita dari sisi produksi karena kita ada beberapa yang kita produksi sendiri misalkan gula dan garam. Lalu yang ketiga adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan petani, nelayan, dan peternak mandiri di seluruh Indonesia agar kita bisa meng-offtake produk-produk mereka dan juga menjualnya di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Dan terakhir dari kami CNBC Indonesia, evaluasi kinerja dan pencapaian performance dari Food ID. Karena kita sudah di September ya Pak, semester 1 2023 ini seperti apa? Ya, jadi ID Food ini di tahun 2023 kita masih dalam masa penyehatan ya. Jadi kita di 2021 kemarin kita minusnya cukup besar, 2022 kita sudah mengurangi minus kita. 2023 ini kita harus positif ya. Sekarang kita lihat trajektorinya, prognosa sampai akhir tahun itu kita akan positif di angka 50 sampai 100 miliar. Jadi lumayan oke gitu insya Allah. On the right track untuk full year 2023 yang jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Bapak Dirga, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses untuk ID Food. Terima kasih. Dan demikian diskusi dan interview kita bersama dengan Bapak Dirga Yuza Setiawan, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food, CNBC Indonesia Beyond Business.